Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Bu Esther? Alhamdulillah. Semoga Mari, Bu. sehat ya. Ya. Terima kasih sudah datang di sekolah saya, Bu. Alhamdulillah. Memang rencana saya mau datang hari ini Bu Esther. Sebelum Bu Esther WA saya itu memang Ya. rencana saya hari ini. Iya. Bagaimana kegiatan sekolah hari ini? Ya, Bu. Alhamdulillah hari ini saya sudah memulai MPLS dan saya melihat antusias dari anak-anak pada saat MPLS itu sangat luar biasa. Mereka senang dan Alhamdulillah. mereka menikmati masa-masa diterimanya mereka sebagai siswa SMA saat ini. Oh, Masya Allah, memang luar biasa itu Ya. Bu Esther ya. Anak-anak kan masa mereka itu apalagi remaja Ya. ya, senang sekali apalagi terterima ya. Alhamdulillah sekolah ini kan lumayan Ya. terkenal juga. Ya. Masya Allah, berapa sih jumlah siswa? Jumlah siswa 360 orang, jadi sekitar 10 kelas. Oh, ini sesuai zonasi semua. Iya, sesuai zonasi. Gitu. Oh iya, jadi Bu Esther, hari ini kita akan membicarakan percakapan coachingnya. Jadi kita ini alhamdulillah insya Allah kita bermitra. Iya. Jadi Bu Esther seperti penyampaian kemarin saya mau bertamu ini kita membicarakan apa yang ingin Bu Esther sampaikan ke Iya. saya. Saya mau jadi pendengar yang baik insya Allah. Nah, kira-kira apa sih yang mau dibicarakan ini Bu Esther? Iya. Jadi kemarin itu Bu saya WA karena saya kan sudah mau memulai tahun pelajaran 2024-2025. Namun dari beberapa hal itu ada hal yang ingin saya minta Ibu untuk bisa memberikan nasihat atau petunjuk pada saya, karena ada satu hal yang mengganjal di hati saya sehubungan dengan proses pembelajaran di sekolah ini. Oh iya, kira-kira apa sih yang bisa saya bantu terhadap apa yang Ibu Esther sampaikan tadi bahwa ada sesuatu yang mengganjal Iya. begitu. Jadi begini Bu, setelah saya refleksi pembelajaran di tahun 2023-2024, satu hal yang belum terlaksana dengan baik itu yaitu guru itu banyak yang terlambat masuk kelas. Oh, guru banyak Terlambat masuk kelas. Jadi kadang-kadang mereka itu lewat beberapa menit, lewatnya itu sampai 5 sampai 10 menit ya masih berbincang-bincang di ruang guru, atau bahkan ada yang sebelum bel berbunyi mereka sudah sudah keluar kelas begitu. Iya. Oh, yang bisa saya tangkap itu kegalauan Ibu Esther itu adalah kedisiplinan guru ya masuk Ya. kelasnya. Jadi ada guru yang terlambat masuk dan terlambat cepat juga keluar. Iya. Menurut Ibu Esther, kenapa sih ini yang bikin galau Ibu Esther? Iya, ini membuat galau karena akan merusak suasana proses pembelajaran di kelas. Siswa nanti tidak disiplin di kelas. Jadi ketika guru keluar lebih cepat, anak-anak pasti ribut. Ketika guru-guru terlambat masuk kelas, anak-anak pasti ribut. Nanti juga ini akan mengakibatkan tidak disiplinnya anak-anak. Jadi ketidakdisiplinannya guru masuk dan Iya. keluar kelas ini berdampak pada ketidakdisiplinan juga anak-anak. Menurut Ibu Esther sih apa yang sebenarnya Ibu Esther inginkan? Yang saya inginkan itu adalah guru itu masuk tepat waktu dan juga mereka keluar ketika bel sudah berbunyi. Bel keluar kelas itu pergantian mata pelajaran itu sudah berbunyi begitu. Itu yang saya Oh inginkan. ya, jadi tujuan percakapan kita hari ini adalah mencari cara bagaimana guru itu disiplin dalam baik masuk tepat waktu dan keluar juga tepat waktu, karena Iya. ini akan mengakibatkan juga kedisiplinan siswa. Nah, menurut Ibu Esther, kira-kira sih apa yang bisa Ibu Esther lakukan terkait hal ini? Iya. Kemarin-kemarin itu Bu saya sudah melakukan, sudah mengantisipasinya, misalnya dengan cara ada guru pemantau. Guru pemantau. Jadi guru pemantau itu akan keliling kelas
masuk atau guru yang ada di kelas itu dicatat. Tapi kan ketika guru pemantau itu hanya misalnya 2 orang, ya kan, kalau guru BK hanya 2 orang, dia pantau. Sementara yang dia pantau ini kan 32 kelas. Pasti dia sampai di kelas berikutnya, maka guru yang terlambat itu sudah masuk kelas itu, gitu kan. Sehingga pemantauan itu menurut saya tidak efektif. Tidak efektif. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu Esther, misalnya ketika Ibu Esther sudah menerapkan guru pemantau dan menurut Ibu Esther kurang efektif, menurut Ibu Esther ada cara lain nggak? Ya, oke. Ya, cara yang lain yang perlu kita terapkan itu ya membuat komitmen, ya, membuat komitmen dengan guru, gitu. Membuat komitmen bersama. Nah, itu belum saya lakukan. Mungkin juga kita perlu ada sebuah robot yang akan memanggil-manggil, hai kau harus masuk kelas, nama ini masuk kelas, nama ini belum masuk kelas, mungkin ya, kalau itu pemikiran Imajinasi Ibu Esther ya. itu kalau ada seperti itu ya. Tapi kalau saya pernah saya sampaikan kepada guru-guru, saya akan buat robot yang memanggil guru yang belum masuk kelas, supaya misalnya saya Esther tidak masuk kelas, Esther belum masuk kelas, Esther belum masuk kelas. Tapi guru-gurunya nanti malu kan, nanti ada efek malu di situ, jadi guru-gurunya tidak setuju kalau seperti itu. Nah, jadi sepakat. Oh, kalau begitu, kalau tidak mau dibuatkan robot pemanggil, nanti kita bagaimana? Sepakat masuk kelas tepat waktu ya. Nah, sepakat katanya, sudah dipanggil satu-satu. Nama ini Vita Naue, sepakat Bu. Fatma Musa, sepakat Bu. Rahmat, sepakat Bu. Jadi dipanggil nama satu-satu gitu, katanya sepakat. Akhirnya setelah wujudnya tidak juga Ya. sudah sepakat. Tapi saya apresiasi apa yang sudah iya. Esther lakukan ya. Yang pertama tadi itu guru pemantau itu termasuk salah satu cara ya untuk melihat kedisiplinan guru, walaupun menurut Ibu Esther itu kurang efektif. Nah, tadi kan pinginnya ada robot ya, tapi kan itu juga mungkin kalaupun ada robot seperti itu kan kata Ibu Esther tadi akan ada malu dari si guru karena harus dipanggil-panggil. Nah, tadi kan saya dengar ada itu membuat komitmen. Seperti apa sih rencana Ibu Esther dalam membuat komitmen? Jadi memang kalau komitmen lisan itu sudah kita lakukan, tapi yang belum kita lakukan itu membuat komitmen tertulis. Nah, mungkin yang membuat guru-guru saya itu meskipun mereka sudah komitmen, tapi mereka tidak konsisten karena komitmennya secara lisan. Ya, mungkin menurut saya bagaimana kalau kita buat komitmen tertulis begitu kepada guru-guru, apakah ini bisa membuat guru-guru itu bisa tepat waktu dan mengurangi mereka itu banyak yang tidak masuk kelas tepat waktu. Begitu Kak. Ya. Yang saya tangkap menurut Ibu Esther ini komitmen tertulis. Menurut Ibu Esther apakah komitmen tertulis ini akan berdampak pada kedisiplinan guru nanti? Ya, menurut saya akan berdampak kalau misalnya itu kita iringi dengan penilaian perilaku kerja. Misalnya kita tuangkan di salah satu ekspektasi yang dilakukan oleh kepala sekolah di pengelolaan kinerja itu adalah disiplin masuk kelas. Salah satunya itu dinilai dari situ, bahwa nanti perilaku kerjanya akan tidak sesuai ekspektasi,
ketika mereka ada sekian, misalnya 50% keterlambatan masuk kelas itu terjadi, maka itu akan mengurangi perilakunya. Oh, ini menurut saya ini saya apresiasi juga ya ininya idenya Ibu Esther terkait nanti pendisiplinan guru ini juga akan dihubungkan dengan penilaian perilaku kerja guru. Jadi bagaimana ekspektasinya kalau guru itu masuk kelas tepat waktu, berarti itu sesuai ekspektasi. Atau kalau guru itu sering-sering terlambat masuk atau keluar cepat, itu di bawah ekspektasi. Nah, menurut Ibu Esther bagaimana nanti penerapannya ini? Nanti kalau penerapannya kita harus membuat dulu ini panduannya. Jadi sebenarnya perilaku kerja itu hanya yang ada di PMM ya, hanya umum. Jadi hanya dinilai secara umum. Kita itu tidak ada komitmen hal-hal apa yang akan kita nilai sehingga kita bisa implementasikan di perilaku kerja. Nah, jadi saya akan, kalau misalnya ini saya terapkan dan akan berimbas pada perilaku kerja di PMM sebagai wujud dari penilaian SKP, maka saya buat panduan dulu. Misalnya 75% tidak masuk tidak sesuai waktu, itu nanti perilaku kerjanya C atau A atau B gitu. 50% itu nilainya seperti apa gitu. Mungkin itu juga yang perlu dibuat sebelum disosialisasikan kepada guru-guru dan menjadi kesepakatan. Oke, baiklah. Jadi sekarang tadi ada komitmen, ada penilaian perilaku kerja, ada panduan penilaian perilaku kerja. Nah, apa yang terlebih dahulu akan dibuat? Jadi kita buat dulu ini ya. Kita buat dulu panduannya. Setelah kita buat panduannya, kita sosialisasikan kepada guru-guru. Nanti di panduan itu ketika kita sosialisasikan kepada guru-guru, kan guru-guru akan bisa memilih mana yang sesuai dengan mereka punya harapan. Setelah kita sosialisasikan, kita tetapkan. Setelah itu kita buat kesepakatan. Mulai tanggal sekian, mulai minggu ini semua yang berhubungan dengan jam masuk kerja itu kita sudah akan pantau, dan ini akan kita lakukan untuk menjadi penilaian di perilaku kerja. Ya, oke. Jadi yang pertama saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Esther ya, kita akan ada panduan, kemudian kita sosialisasikan, lalu kita tetapkan, dan kemudian kita lakukan kesepakatan sebelum ini dilaksanakan. Menurut Ibu Esther kapan sih mulai diterapkan? Jadi mulai diterapkan itu kan saya mau buat panduan dulu. Jadi saya bentuk tim kecil untuk membuat panduan, gitu kan. Jadi mau buatnya minggu ini, kan? Minggu ini setelah panduannya selesai, maksimal minggu depan ini kita sudah harus sosialisasikan kepada guru untuk mendapatkan komitmen. Setelah itu ya ketika guru tanggal 22 harus masuk kelas, ini sudah kita terapkan. Ada nggak dari membuat panduan, sosialisasi, lalu sudah sampai kesepakatan dan penerapan, ada nggak di beberapa rencana ini yang bisa saya bergabung di ininya Bu Esther? Jadi nanti Ibu pengawas, nanti kita akan undang nanti pada saat kita akan sosialisasi, dan pada saat itu akan ada mufakat sampai dengan komitmen secara tertulis. Dari sana Ibu pengawas nanti akan menjadi saksi di setiap komitmen kita yang akan kita terapkan, sehingga juga Ibu pengawas nanti bisa menjadi salah satu evaluator dari kinerja kami. Ketika ada si A, misalnya perilaku kerjanya misalnya D, kemudian data-datanya ada, nah ini juga akan menjadi salah satu informasi pada pengawas, dan pengawas menyaksikan langsung bahwa ini loh kita mulai dari perencanaan lebih dahulu
kita melakukan eksekusi. Ya, jadi rencana Ibu Esther itu kan pekan ini bikin panduan, pekan depan sosialisasi. Baru setelah itu kita akan di sosialisasi itu akan ada kesepakatan dan pelaksanaannya nanti mulai tanggal 22. Menurut Ibu Esther, bagaimana saya bisa tahu bahwa rentetan ini berjalan dengan sesuai rencana? Jadi maksudnya kan nanti ibu pengawas itu kan hadir pada minggu kedua besok, ya ya, kan? insyaallah. Minggu kedua. Jadi pada masa proses sampai komitmen itu kan ibu pengawas hadir. Nanti kita akan refleksi setiap bulan. Kita akan refleksi setiap bulan siapa yang komitmennya belum terlaksana dengan baik, siapa yang komitmennya sudah terlaksana dengan baik. Jadi di situ yang belum baik itu berarti itu akan kita stressing bersama-sama. Saya minta bantuan juga dari ibu pengawas ya, mungkin bisa di coaching kepada orang tersebut, guru tersebut, sehingga dia bisa memantapkan, meningkatkan lagi kinerjanya. Jadi nanti akan berbagi tugas di sana, ibu pengawas mungkin saya minta tolong untuk ke sana begitu. Karena kalau saya terus yang coaching kan nanti gurunya bosan kan. Nanti kalau mungkin lewat pengawas juga saya minta tolong agar itu bisa menaikkan perilakunya. Ya, terima kasih Bu Esther. Saya senang mendengarkan rencana-rencana ini apa yang sudah diprogramkan oleh Bu Esther. Kira-kira bisa Ibu Esther simpulkan apa yang sudah kita bicarakan? Jadi terima kasih ibu pengawas sudah mendampingi saya untuk proses coaching hari ini, dan pembicaraan kita hari ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Yang tadinya saya tidak berpikir bahwa saya akan membuat panduan, kemudian saya akan membuat komitmen, kemudian saya akan mengintegrasikan ini ke perilaku kerja di PMM yang akan menghasilkan SKP, kemudian pemantauan, kemudian saya minta tolong kepada ibu pengawas untuk melakukan coaching gitu ya. Jadi terima kasih untuk hal ini. Jadi saya simpulkan bahwa apa yang saya inginkan di awal, mendapatkan cara untuk mendisiplinkan guru masuk kelas, sudah saya peroleh pada proses pembicaraan kita. Ya, oke, alhamdulillah Bu Esther. Saya berdoa semoga apa yang sudah Bu Esther rencanakan ini akan bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, dan ini akan mengurangi apa itu ya, tingkat disiplin guru itu masuk ke kelas dan keluar kelas, seperti itu. Saya kira cukup ya Ibu Esther pertemuan kita hari ini. Nanti insya Allah saya pekan depan jangan lupa ya tim bikin timnya itu nanti pas sosialisasi insya Allah nanti diingatkan lagi saya akan datang. Terima kasih Ibu Esther. Terima kasih. Semoga semua lancar. Ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Yang mana?